Kami sebagai dokter biasanya mencari sebab kematian karena kelelahan apa ya? Kita buka di buku, apa saya belajar salah ya? Tidak ada jaminan bahwa dalam pemilu mendatang hal itu tidak terulang lagi. Apakah KPU sepengetahuan Dr. Norman juga membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kematian? Pengalaman 2019 dengan begitu besarnya korban yang berjatuhan, mungkin pada 2024 ini kalau tidak diantisipasi bisa naik 3 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus menjaga kewarasan, meningkatkan, memperluas, dan memperbesarnya. Dan tema kewarasan yang akan dibangun hari ini adalah soal meninggalnya begitu banyak anggota KPPS pada pemilu 2019. Punggawa kewarasannya adalah Dr. Norman, ahli forensik, kesehatan, forensik kedokteran nih, Bu? Ya, dokter. Oke. Dan Dr. Oki. Dr. Oki jabatannya apa? Saya sebagai juru bicara dari komunitas kesehatan peduli bangsa. Komunitas kesehatan peduli. Emang syaratnya harus pakai kumis sama jenggot? Semua. Soalnya pakai kumis kayaknya Nggak janji. Mungkin Mas Bambang ngundangnya yang berjenggot. Oh gitu ya? Mentang-mentang gak berkumis. Jadi saya bilang ada pakai kumis. Teman-teman, ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Dan isu ini menjadi satu diskusi publik, diskursus publik yang luar biasa. Yang menarik adalah di tahun 2019 itu sebab-sebab kematian mendadak dan jumlah kesakitan yang jumlahnya cukup banyak, apalagi dalam kurun waktu yang pendek. Jadi dalam perspektif keilmuan dan kemanusiaan seharusnya didalami secara serius, independen, objektif, dan ilmiah. Faktanya tidak. Kita akan membahas itu. Apa jaminannya tahun ini tidak terjadi lagi kasus yang luar biasa itu. Dan satu-satunya pemilu yang begitu banyak orang meninggal, terutama KPPS-nya di 2019. Sehingga kemudian pengamat sebagian yang menyatakan itulah pemilu terburuk yang pernah terjadi di Indonesia. Dr. Norman bagaimana menjelaskan tadi itu? Memang tidak mudah juga menjelaskannya. Ya karena memang tidak jelas. Tidak jelas. Saya sampai saat ini belum ada itu ya keterangan dari manapun belum ada. Dan tentu dalam hal ini tentu keterangan yang kita harapkan itu adalah dari pihak pemerintah. Tentunya. Kalau ini kasus kematian di tempat umum, tentu ya bagaimana ya. Jadi tentu polisi lah yang besar perannya untuk ini. Kira-kira satu, ada kematian jumlahnya besar. Iya, apalagi besar. Dua, kematian itu dalam perlihatan umum. Iya. Ketiga, terjadi di tempat umum. Di banyak tempat. Dan di banyak tempat Ya. se-Indonesia. Ya. Masa nggak ada yang sensitif ya? Gimana jadinya? Itu bencana mestinya. Nah, bencana. Disaster. Udah disebut disaster itu ya? Ya. Ratusan orang. Karena kalau misalnya satu pesawat tiba-tiba sekian ratus orang meledak. Bencana kan? Bambang. Apalagi 800 sekian di banyak tempat, itu mestinya sih perhatiannya sangat serius. Oleh sebab itu tempo hari bulan Mei 2019 kami komunitas kesehatan peduli bangsa berkumpul bersama karena semua satu hati terusik. Kami sebagai dokter biasanya mencari sebab kematian karena kelelahan apa ya? Kita buka di buku, apa saya belajar salah ya? Kok ada kematian karena kelelahan? Kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya kan nggak pernah ada yang seperti itu. Dan kemungkinan tahun ini karena kelelahannya jadi tambah luar biasa nih. Tambah lelah ini. Jadi mestinya tambah banyak nih ya. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan membahas, mungkin lebih penting dari kami adalah sebagai dokter untuk mencegah dan memberikan pembelajaran, pengetahuan supaya ini kepada KPPS terutama. Oke.
Dan yang kedua kepada pemerintah mengharapkan hal yang lebih baik nantinya, nanti setelah mungkin pembicaraan kita berjalan. Saya itu gini loh, sebagai umum ya, kalau mau melakukan pencegahan kan saya harus tahu ancamannya. Belajar dari 2019 sebenarnya ancamannya apa sih, Dok? Apa ancamannya? Kalau kita nggak tahu ancaman, bagaimana menyiapkan antisipasinya? Ya, seperti katakan tadi, tidak mudah menjelaskannya. Tidak mudah itu karena sulit menjelaskan, atau karena tidak ada data yang ingin dijelaskan, atau ada tekanan lain yang memungkinkan tidak bisa dijelaskan. Yang jelas fakta-fakta yang ada sekarang ini, yang 2019 itu kan yang kita dapatkan, yang ada itu kan akibat. Akibat. Dan untuk mencari sebab, nah karena ini masalahnya terkait dengan, ya tentu terkait dengan peraturan perundang-undangan, dengan hukum. Bagaimana kita melihat peraturan-peraturan itu, hukum itu, dan tentu sekaligus dengan penegak hukumnya. Oke, penegak hukum jadi salah satu. Ini ada satu pernyataan nih, teman-teman nih, dari Pak Abdul Ghaffar Karim dari UGM. Beliau menyebut ada sejumlah dugaan yang muncul mengenai penyebab kasus ini, penyebabnya nih. Beberapa mengatakan, ini dia tidak langsung di soal isu kesehatannya. Beberapa mengatakan kematian ini disengaja dan diduga untuk mengacaukan pemilu 2019. Sementara itu ada pendapat lain menyatakan para petugas jatuh sakit dan meninggal karena depresi akibat tudingan kecurangan. Kalau sekarang fakta kecurangannya hampir keniscayaan tuh. Jadi apa terus banyak lagi yang mati nih? Ya boleh jadi. Gimana Dr. Oki, gimana? Ya. Begini Mas Abang, menurut saya dengan kematian di banyak tempat, menyangkut sekian banyak orang ratusan, sebetulnya pertama memang harus diselidiki dulunya. Dan kami dari komunitas kesehatan peduli bangsa juga menganjurkan, mendesak pemerintah tempoh hari untuk menyelidiki supaya tahun 2024 pemilu yang sekarang ini tidak terulang kembali satu. Namun dari beberapa kasus yang kami cermati gitu kira-kira begitu massalnya itu seperti ada tanda-tanda yang dan mematikan itu, misalnya bisa terjadi seperti keracunan misalnya kita ambil contoh di perang Israel Hamas baru-baru ini kan banyak tuh tentara Israel yang keracunan karena makanan pada diare, kemudian lemah, lemes segala macam, bahkan kematian. Yang keracunan malah tentara Israel. Iya, karena makanannya kan. Oh, saya baca jadi dia meracuni dirinya sendiri. Ya, makanannya dibawa, maksudnya itu. Mungkin penyimpanannya, nggak bagus, penyediaannya gitu. Dan lagi mungkin karena kecapean atau kelelahan itu kan satu faktor juga yang menurunkan daya tahan. Itu faktor tidak langsung. Dan saya mengalami selama ini nggak pernah ada pasien saya meninggal gara-gara kelelahan. Orang yang paling capek itu bersalin Pak. Saya dokter bidana nih. Yang paling capek bersalin. Gak ditiru 3 hari. Ngedan lahir bayi. Ibunya gak mati tuh. Itu kalau langsung keluar. Ada yang ngedan berhari-hari terus gak keluar tuh. Kan kelelahan banget itu menurut saya ya. Saya pikir nah itulah yang mengusik kami nih. Dokter berbagai ahli. Kemudian baik dari yang umum maupun yang berbagai keahlian. Kumpul kita bersama. Ini kayaknya kita mesti memohon kepada pemerintah untuk dicermati tempoh hari. Karena dari berbagai pengetahuan dasar dari kedokteran, dengan kelelahan itu tidak dapat menyebabkan kematian. Itu tadi saya berikan contoh. Kemudian kalau menurut saya dan teman-teman semua dari dokter, dan waktu itu ID juga mengiyakan, tidak setuju bahwa kelelahan menyebabkan kematian. Nah itu oleh sebab itu sebetulnya yang tadi Mas Babang tanyakan ke Dr. Norman, sulit juga kita bicara tanpa fakta ya. Nah akhirnya nanti saya pikir dan kita sepakat semua para dokter untuk kira-kira membuat suatu tata kelola untuk pencegahan nantinya. Walaupun memang belum diketahui nih kira-kira masih raba-raba nih kira-kira.
Tetapi sebagai dokter sih kita punya feeling, punya intuisi, punya pengalaman. Kira-kira itulah penyebabnya sehingga kita bisa mengaktualisasi sebagai mungkin ada beberapa poin pesan-pesan kita Mas Bambang. Nanti kita akan KPPS. coba rumuskan itu ya. Kira-kira gitu. Kalau saya masih penasaran gini, saya terus terang ketemu dengan beberapa dokter Norman. Dalam diskusi yang terbatas itu, kami kemudian mendiskusikan, ini kayaknya racun deh. Keracunannya itu ada beberapa pola yang didiskusikan ya. Yang pertama adalah karena ini pakai kardusnya disemprot, Pak. Desinfektan macam-macam kayak gitu. Dan ketika itu panas, mengembang, terus kemudian berkembang macam-macam kayak gitu, saya nggak tahu ada pengaruh-pengaruh yang lain. Dan itu kan orang berhubungan terus dengan kardus itu, KPPS. KPS-nya itu nah itu bisa menjadi penyebab. Jadi itu dari situ. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang lagi, dulu kebetulan saya menjadi lawyers dari Pak Prabowo ya. Katanya ada katanya yang sudah ketemu Pak Hasim. Saya ngomongin aja nih. ada yang udah ketemu Pak Hasim. Nanti mudah-mudahan Pak Hasim mau bicara. Tapi Pak Hasim nggak berani nyetop. Jangan diiniin dulu. Saya nggak tahu kenapa. Atau jangan-jangan mungkin sudah mulai ada deal-deal. Saya nggak ngerti juga ya. Tapi di situ katanya ada isu keracunan juga, Pak. Nah, saya nggak ngerti keracunannya sejauh mana. Apakah itu ada keracunan karena zat-zat beracun tertentu? Ya, itu ada yang kedua itu. Terus yang ketiga, di beberapa tempat memang ada isu mengenai racun tuh. Bahkan ada yang mau sudah sampai, saya nggak tahu apakah sudah dilakukan forensik atau belum ya. Apa namanya? Bukan forensik. Ya, forensik kan ilmunya. Apa namanya, Dok? Penyidikan. Bukan penyidikan. Toksikologi. Ya, pemeriksaan terhadap jenazah yang itunya. Oh, otopsi ya? Otopsi. Nah, itu yang muncul. Tapi kan itu tidak muncul dari lembaga resmi gitu loh. Ya. Sehingga kemudian kita umum bertanya-tanya, ini sebenarnya masalahnya apakah karena tadi Dr. Norman bilang mestinya penegak hukum yang kemudian bertindak tapi kemudian tidak bertindak. Nah, kalau penegak hukumnya tidak bertindak, apa terus kejahatan itu terjadi tanpa bisa dikulik lagi kan, kayak gitu kan. Terus udah gitu Departemen Kesehatannya juga bilangnya itu karena kelelahan plus komorbid ya. Kayak gitu tuh. Jadi semuanya sekarang menimbulkan masalah, siapa yang harus bertanggung jawab itu. Sama Pak, ketika orang banyak meninggal di depan Bawaslu, gak ada yang mau bertanggung jawab tuh. Sampai kemarin dalam debat presiden pertama juga masih muncul lagi tuh, gak ada yang bagi saya sih sebenarnya orang awam ingin tahu sebenarnya. Memang dunia kesehatan, kedokteran punya satu etik yang tidak mungkin membuka itu ya. Tapi memberi signal gimana sih, Dok? Ya, jadi begini. Oke lah. Jadi kita awali dengan apa? Dr. Norman kita harus punya pemahaman yang sama ini. Forensik itu dapat dikatakan artinya adalah pengertiannya adalah mengungkap kejahatan. Ilmu kedokteran forensik itu artinya ilmu kedokteran yang digunakan untuk mengungkap kejahatan. Oke. Jadi dengan memeriksa barang bukti medik. Barang bukti medik itu ya. Kalau saja korbannya itu manusia, itu barang bukti medik. Dan memang kalau dikaitkan dengan keracunan, biasanya dekat dengan kematian. Dan memang pekerjaan saya diantaranya adalah itulah, memeriksa korban yang meninggal diantaranya, yang hidup pun juga. Dan untuk memeriksa korban yang meninggal ini, untuk membuat visum et repertum, itu ya harus ada penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian, dari polisi. Dan nanti polisilah yang menentukan. Jadi penyidikan ini kan nanti akan penyelidikan dulu. Awalnya penyelidikan itu akan menentukan ini kecelakaan, pembunuhan, atau mungkin bunuh diri. Nah, dari situ kan berkembang dari penyelidikan kemudian ke penyidikan kan. Bukti-bukti itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan dari situlah nanti dari bukti-bukti yang ada itu diantaranya yang paling penting itu adalah bukti barang bukti medik. Nah, disitulah
dokter yang melakukan pemeriksaan. Dan sementara ini untuk kasus-kasus yang banyak 2019 itu tidak ada satupun ada keterlibatan penyidik dalam hal ini. Jadi itulah juga berkembanglah isu-isu tadi. Ada yang mengatakan keracunan, kelelahan, ya ada juga kecelakaan tadi kan disebut juga ada di antaranya. Jadi banyak itu. Itu apakah itu pembunuhan bisa saja. Apakah itu kecelakaan bisa saja. Jadi berkembanglah isu-isu itu. Boleh nggak saya menyimpulkan negara telah abai untuk hadir memastikan korban yang meninggal itu harus diperiksa apa penyebabnya. Negara hadir. Ya. Negara abai. Ya. Negara yang abai itu menyebabkan ketidakpastian dan tidak ada jaminan bahwa dalam pemilu mendatang hal itu tidak terulang lagi. Kalau saja negara masih begitu. Ya. Jadi negara 2019 abai. Ya. Penyebab keabaiannya negara itu diduga karena 3 hal. Diduga. Bagian yang pertama, bahwa ada ketidaknetralan. Sudah berpihak nih. Dengan adanya tidak netral itu, kemudian objektivitas tidak ditegakkan. Sehingga penyebab kematian sengaja tidak ditelusuri. Ini saya nih, dugaan saya. Bagian pertama itu. Nah, itu semua ketidaknetralan itu adalah cermin dari adanya kecurangan. Dan kemudian ada juga diduga tekanan yang memungkinkan lembaga-lembaga yang seharusnya mempunyai kewajiban mengungkap itu tidak menjalankan fungsinya. Saya mencoba merumuskan kayak gitu. Nah, ada kejadian seperti itu. Nah, itu sebabnya kemudian Ombudsman mengatakan ada maladministration itu Pak. Dalam penyelenggaraan itu. Maladministration itu adalah KPU kurang memberi informasi terkait resiko bekerja sebagai petugas penyelenggara pemilu. Dan resiko kematian itu bisa terjadi pada mereka kalau kemudian diabaikan beberapa prinsip dasar. Bahkan kemudian Ombudsman juga mengatakan pemerintah harus segera meminta maaf pada masyarakat. Dan juga harus dilakukan tindakan-tindakan screening kesehatan terhadap para pelaksana itu. Tapi yang lebih penting lagi disimpulkan memang ada maladministrasi yang besar sekali. Jadi itu Ombudsman tuh udah ngomong kayak begitu. Kalau Ombudsman itu diberikan saja informasi yang tepat, mungkin dia akan bicara, Pak Polisi di mana Pak Polisi gitu kan. Cocok nggak Pak? Ya, cocok ya. Mungkin bisa saya Mbak ya. Lengkapi lagi. Jadi apa yang dikatakan Ombudsman, pemerintah harus minta maaf. Artinya dia harus evaluasi ya kejadian tanggal 2019 dan antisipasi untuk yang 24 ini. Ya. Dan sejauh ini rasanya belum ada. Sedangkan waktu tinggal 10 hari lagi. Berapa hari lagi nih? 14. Ya. Bagaimana? Ya. Pertanyaannya memang apakah KPU sudah membuat kebijakan yang akan mengantisipasi potensi masalah seperti 2019? KPU. Saya punya informasi itu. Oke. Informasinya gimana KPU? KPU sudah ada antisipasi. Oke. Di antaranya adalah menyediakan jaminan semacam asuransi lah bagi korban-korban dari KPPS. Ya kalau nggak salah itu untuk kematian sekitar 30-an juta. Ya. Kemudian untuk luka berat 16 kalau nggak salah. Terus kemudian luka ringan 8 gitu. Tapi baru hanya sampai sana. Sebab kalau yang namanya jaminan asuransi itu harus ada keterlibatan polisi, penyidik. Karena dia yang akan menentukan Sahih, ini kan apakah ini kecelakaan, apakah dia dibunuh diri atau pembunuhan. Ya. Sebab tidak akan semua jaminan itu dikeluarkan, apalagi untuk
bunuh diri. Nggak ada jaminan asuransi untuk bunuh diri. Kamu bunuh diri nanti dikasih asuransi. Tidak ada. Kalau nggak salah asuransi itu kan jaminan itu tidak boleh untuk yang bunuh diri, kemudian ada keterlibatan ahli waris dalam pembunuhan itu. Kan begitu ya. Apakah KPU sepengetahuan Dr. Norman juga membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kematian? Kalau tadi kan kematian baru dikasih asuransi, kan bukan itu kan mestinya. Kalau nggak salah yang dikatakan pernah kita bicarakan itu ya, yang ada syarat-syarat untuk menjadi anggota KPPS. Ada itu. Jadi screening Ya, kesehatan ada, dulu. ada itu. Tapi tidak general check up kan? Tapi umum juga sifatnya. Ya seperti biasalah surat keterangan sehat. Kemudian cuma ada tambahnya umur ya. Jadi untuk menghindari komorbid itu. Yang komorbid itu kan adanya banyak di usia ya lanjut. Oke, tapi bukan general check up kan ya? Kalau general check up kan Nggak untuk presiden. sejauh itu. Maksudnya untuk petugas Iya. KPPS tuh general check up. Emang lu presiden? Ya, dikatakan ketua KPU menyatakan bahwa untuk seorang KPPS syaratnya adalah keterangan sehat. Nah, itu aja dari Kalau fasilitas kesehatan setempat. Kalau ke tempat saya bilang surat keterangan waras. Oke, kalau begitu kita ngomong begini deh. Apa usulan untuk mengantisipasi itu? Nah, gimana tuh, Ya, dokter? Silakan. Mungkin saya. Ya, oke. Mas Bambang. Jadi begini, sebetulnya karena memang dari awal tahun 2019 kejadian itu tidak ada antisipasi. Jadi kami ini sangat miris niatnya. Kemungkinan besar tahun 2024 mungkin lebih besar lagi bisa terjadi. Karena pertama kan kita tidak tahu sebabnya, tidak pernah diteliti. Secara objektivitas tuh nggak ada data-data yang memang cukup buat kita. Sehingga karena KPPS juga merupakan anak bangsa Indonesia dan kami sebagai dokter juga turut ingin untuk menyelamatkan semua kawan-kawan kita yang bekerja yang sangat letih itu kelihatannya. Tapi saya yakin sih seletih-letihnya nggak sampai seletih orang bersalin tuh. Itu harus selamat. Sehingga kami berpikir, kami rapat, kemudian kita dengan berbagai rumor-rumor tadi kita kumpulkan. Ya Mas Bambang mesti pikir kita bekerja dalam gelap gitu. Sehingga kita ambil semuanya kemungkinan dan kita rumuskan beberapa poin untuk menyelamatkannya. Misalnya pertama mungkin makanan untuk KPPS mohon dibawa sendiri-sendiri dan minuman juga. Makanan dibawa sendiri-sendiri. Ya, bekal lah gitu. Dan makan dan minum sendiri-sendiri. Dan dijaga. Khawatir misalnya tercemar atau keracunan atau apa. Jadi makan tidak ransum tapi uang makan yang diberikan. Nah, bagus begitu. Uang makan siang. Siang. Diawali dari sekarang. Kalau uang tunjangan kehormatan biasanya dikasih sih. Jadi digedein lah ya gitu ya. Gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu Pak. Jadi jangan dikelola, itu sangat rawan. Kan tadi ilustrasi seperti tentara Israel. Kemudian yang lain-lain juga. Baik. Yang saya dengar kemarin di Bekasi ada juga keracunan tuh Mas Bambang. Melipat-lipat kertas pemilu. Lipatan sortir. Lipatan sortir ya. Baru-baru ini. Iya. Itu menggambarkan bahwa bekerja di ruangan pengap, nggak ada AC, kemudian Itu keracunannya apa kan dia cuma ngelipet kertas? CO2, udara. Udara. Ya, jadi kalau kita bekerja dalam ruangan yang pengap, panas, nggak ada sirkulasi, bisa saja pingsan. Banyak orang soalnya. Tunggu, keracunan atau kekurangan oksigen? Ya, kalau itu. kita di kedokteran bilangnya keracunan CO2. Ventilasi. Kan kekurangan oksigen sama juga kelebihan CO2. Oke. Karena O-nya nggak masuk ya? Masuk. Oke. Jadi istilahnya seperti itulah masal. Seperti contoh seperti itu. Jadi kita mengambil suatu kesimpulan. Kalau kematian atau kesakitan massal itu berkaitan dengan hal-hal environment, jadi lingkungan. Yang paling mungkin itu dari makanan, dari mulut dan minuman. Kedua yang masuk dari inhalasi, dari hirupan. Hidung. Tadi yang CO2 itu ya. Sehingga kita membuat rumusan pertama untuk pencegahan itu agar tidak terulang. Makanan diharapkan bawa sendiri-sendiri. Makanan, minuman bawa sendiri. Kemudian kalau bisa KPU ya kasih uang untuk makan, tidak untuk
dibuat suatu catering untuk para KPPS. Satu makanan dan minuman. Ya, Oke. minuman. Terus yang kedua, bekal tadi jangan ditinggalkan jauh dari pengawasan. Sebab bisa saya tercemar, terbuka botolnya, kemasukan apalah yang bisa menyebabkan sakit. Gitu. Ketiga, yang paling penting, cuci tangan sebelum makan dan minum gitu Mas. Itu sangat sederhana, itu aja dulu dikerjakan. Dan yang paling penting juga tidak menerima makan atau minuman dari siapapun. Itu tanggung jawab sendiri. Jadi itulah untuk usaha-usaha seperti itu. Nah untuk mencegah tertular dari inhalasi, misalnya semprotan atau segala macam yang tadi saya ilustrasikan, diharapkan sih bekerja di ruangan yang sirkulasinya terbuka, ya, bagus. Kemudian kalau ada khawatir ada kena debu atau apapun, pakai masker. Gitu. Dan lagi yang di samping itu juga ada beberapa saya lihat di sini nih. Nah, misalnya ada semprotan atau apapun juga yang terkena mata atau hidung, harus segera cuci. Cuci dengan air yang mengalir supaya tidak terjadi penyerapan dari mata atau wajah. Bila mana ada tanda-tanda keracunan itu adalah sangat penting nih untuk diketahui. Pertama pasti pusing, mual, muntah, diare, kemudian lemas, biasanya begitu. Itu harus segera dibawa ke RSUD ya dok ya. Jadi kita udah sepakat RSUD aja, kan berdasarkan dari masalah kasus keracunan akan cepat ditangani di RSUD. Bukan di puskesmas ya, bukan di RSUD ya. Insya Allah puskesmas pun nanti akan dirujuk ke RSUD. Oke, jadi itu tadi sebenarnya kalau ini tinggal dibagi dua ya. Satu berhubungan dengan makanan minuman. Ya. Dan kedua juga berhubungan dengan inhalasi gitu ya. Terus kedua berhubungan dengan bagaimana cara masuknya itu. Tangannya harus bersih, macam-macam kayak begitu ya. Artinya sebenarnya SOP ini juga bisa dikenakan kepada saksi. Bisa jadi. Ya kan? Ya. Nanti saksinya yang diracun lagi. Kalau tugas KPPS-nya nggak aman, saksinya yang diracun. Bisa kejadian. Jadi orang yang terlibat dan berada dalam dan lingkaran itu harus sebenarnya usaha-usaha itu ada sebenarnya sifatnya umum sebenarnya. Bagi siapa saja berlaku seperti itu akan lebih baik. Dan kalau mau dibikin affirmative action sebenarnya di RSUD memang sengaja disiapkan ya task force team yang memang bertugas untuk mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang di luar apa yang dugaan kita atau yang diduga kita berkaitan dengan keracunan dan macam-macam itu ya. Ya misalnya betul Mas Bang, itu harus dekat dengan petugas KPPS. Hal-hal yang menunjang medis. Misalnya sesak, itu oksigen harus ada. Mungkin dari tadi usul teman-teman, ambulan puskesmas harus standby dengan oksigen. Misalnya kan simpel itu. Standby gitu ya. Mual, muntah, keluarnya pusing, itu pasti kekurangan cairan. Infus, apalagi orang kelelahan misalnya. Ya infus lah, tidur di infus. Itu harus ada dekat. Segera bawa ke rumah sakit misalnya seperti itu. Tadinya masyarakat udah pengen dibikin dapur umum. Supaya orang memantau proses itu, jangan gak usah pulang-pulang karena takut banget dicurangin. Udah lu pokoknya duduk aja di situ. Saya khawatir lebih banyak lagi. Jadi kalau lagi ikut ginian jadi ngeri juga gitu kan. Juga, ya. Atau orang yang bertugas di dapur umum memastikan ya bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar bisa dibersihkan dari ini. Tapi selain itu ada nggak sih kebijakan-kebijakan lain yang harus diperhatikan? Kan pertama artinya Bawaslu harus menyiapkan diri menghadapi potensi itu. Karena di dalam Bawaslu itu ada namanya Gakumdu. Gakumdu itu di mana ada kepolisian di situ. Karena ini kan menyangkut penyelenggaraan pemilu kan. Jadi orang yang mengganggu di situ bisa kena di situ, walaupun bisa kena tindak pidana juga, tapi bisa juga kena Gakumdu itu. Mungkin itu juga harus disiapkan ya, Dr. Norman. Terus itu tadi kan juga kan disebutkan tadi ya. Dia harus segera lapor polisi itu. Tidak hanya membawa korban ke RSUD, juga sekaligus lapor polisi. Dan lapor polisi sekarang mudah kok, pakai HP. Dan polisi juga siap. Harus siap. Misalkan polisi nggak boleh menolak laporan kan. Jangan yang dipantau suara karena tugas lu nggak mantau suara, gitu kan polisinya tuh kan. Itu menangani korban itu juga memantau suara juga. Jangan-jangan ada hubungan tuh korban dengan hitungan suara. Jangan-jangan ya. Soalnya misalnya tuh yang dipantau suaranya udah berapa nih? Padahal kan, dia nggak terlibat. Itu salah satu isu yang berkembang kan antaranya itu. Apakah ada kaitan nggak ini? Kenapa?
begitu banyak korban waktu itu. Kita jadi curiga orang petugas yang harus bertanggung jawab terus dia mengabaikan tanggung jawabnya. Emang lo yang bikin apa gimana? Nanya, nggak nuduh. Ini mau dibahas isu HAM-nya kan nih? Kalau ada isu HAM mau dibahas ada Profesor Hafiz nih. Itu menarik tuh Mas. Ya saya kira lebih ke arah situ bobotnya nanti. Ya sedikit aja lah dari Prof. Hafiz. Wah iya Prof. Hafiz. Bisa gantian dong sama Dr. Oki ini. Ya, silakan. Prof. Hafiz masuk dong sini dong Prof. Hafiz nih. Kita nih channelnya bisa gantian masuk begini nggak apa-apa. Ada isu HAM nggak sih Prof? Itu kan kalau jumlah yang meninggal begitu banyak, kita jadi gross violence of human right terjadi nggak sih? Ini luar biasa ini ya Mas Bambang ya. Bisa nikmati tadi dialog dengan Dr. Noman dan Dr. Oki ini luar biasa. Bisa sedikit ingin beri background ya. Karena pengalaman 2019 ini dengan begitu besarnya korban yang berjatuhan. Mungkin pada 2024 ini kalau tidak diantisipasi bisa naik 3 kali lipat gitu kan ya. 3 kali lipat? Ada dua alasan mengapa bisa terjadi kalau tidak ada preventive mechanism. Pertama, kita lihat di 76 negara yang 2024 ini melaksanakan pemilu gitu. Tapi yang paling berisiko itu Indonesia. Kalau India itu pemilunya panjang selama 1 bulan gitu ya. Tapi kalau Indonesia ini 1 hari ya kan. Jadi pertama itu ada 250.000 calon untuk duduk di kekuasaan 2024 ini DPRD kabupaten, provinsi, nasional, DPD dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga presiden. Jadi yang berkompetisi ini banyak sekali. Tapi kursi yang tersedia disediakan oleh negara hanya 20.000. Jadi 92% ini sudah bayangkan kalau sudah jual sawah, jual rumah, apa kalau dia gagal. Ada yang jual diri juga. Bisa jual diri. Jadi 92% ini itu bisa melakukan segala macam cara-cara yang ya cara-cara bunawas lah ya dok ya, yang tidak benar lah. Termasuk dengan memanfaatkan tadi cara-cara yang bisa melumpuhkan siapapun. Ya. Yang kedua ini kita lihat ada 3 kejahatan yang ada di depan mata, gitu kan ya. Kalau dulu di 2019 mungkin hanya 1 ya kan. 1 adalah penggunaan aparat. Ya. Saya lihat ada Satpol PP yang sudah deklarasi mendukung calon ini. Ada pengerahan aparat juga, desa segala macam. Itu harus diantisipasi ya kan, berarti ada abuse of power, bisa terjadi penyimpangan karena kekuasaan dimanfaatkan betul untuk mencapai ini. Ada money politics lagi. Kalau kita lihat laporan Tempo itu duitnya saya kira mungkin sebanding lah duitnya Dr. Norman lah. jadi berapa ratus triliun itu dok. Dan ada lagi yang ketiga Mas Bapak. Bagaimana kecurangan itu dilakukan dengan sangat canggih gitu kan ya. Jadi kedua arus ini gitu ya, kemungkinan ada eskalasi seperti 2019. Itu kekhawatirannya. Gitu. Sebenarnya yang agak menarik bukan hanya pelakunya. Iya. TPS-nya ada di 840.000. 840.000. TPS. Jadi kalau itu dalam waktu 1 hari di 840.000 titik. Iya, Masya Allah. Dan ada 204 juta orang. Iya, 204 juta orang. Jadi ini kalau kematian segini sih masih sedikit nih. Kalau jumlahnya gede. tapi ini kan kematiannya adalah pasca terjadinya ini kan, sebagian besar tuh pasca elections itu. Tapi kalau ngelihat sebaran dan cakupan yang luas begitu sebenarnya jangan-jangan bukan 3 kali tuh bro. Iya. Bisa 10 kali, 20 kali tuh. Sangat mungkin. Jadi memang disinilah fungsinya ada negara ya Mas Bambang. Negara itu hadir ya dengan misinya ya memang harus melindungi semua warga negara ya kan. Tidak boleh satu korban jiwa itu tidak boleh diabaikan, apalagi kalau dalam jumlah yang besar ini sebenarnya duka cita kemanusiaan.
Luar biasa. Saya mau bikin simulasi. Ada orang yang keracunan, simulasi ini. Datang ke rumah sakit. Tapi penegak hukum tidak bertindak. Karena tidak ingin kejadian seperti 2019, apa yang harus kita lakukan? Supaya ini bisa diteliti nih, apalagi kalau jumlahnya banyak. Kan artinya ini kan SOP tadi, SOP pencegahan. Iya. Kalau sudah terjadi terus apa yang mesti dilakukan? Kan itu harus juga kan? Ya, saya sebagai orang rumah sakit bingung sebenarnya. Begini. Dokter bingung terus saya apa jadinya nih? Kan begini, ya kalau kita saja melihat di KUHP 108 itu disebutkan barang siapa melihat, mengetahui, bahkan mengalami tindak pidana kejahatan, itu kan harus lapor. Harus lapor. Nah, rumah sakit itu memang punya kewajiban untuk lapor, dan memang ada itu kejadian. Tapi lebih banyak biasanya polisi yang lebih aktif. Jadi semua permasalahannya begini, ya seperti yang lalu-lalu itu kan begitu, polisi penyidik tidak bergerak. Ya. Nah, sekarang ini apakah sekarang polisi sudah tidak seperti dulu lagi, itu permasalahannya. Diasumsikan polisinya tidak bergerak, terus apa yang mesti dilakukan? Nah, diasumsikan nih. Itu tadi artinya peran negara kan melalui polisi kan? Iya. Anggaplah polisinya enggak, misalnya ini kan kita lagi bikin simulasi nih. Kalau simulasinya agak gawat-gawat kan. Polisinya tidak responsif. Terus apa yang mesti kita lakukan? Ya, mungkin yang menjadi pemicu untuk chaos. Saya rasa apalagi. Jadi kita berbahaya ini. Kita terima aja kechaosan tadi. Kan itu ada usul nggak? Begitu kan? Memang di mekanisme internasional itu, Dr. Roman, ada dua, ya kan. Jadi kalau negara itu tidak mampu, unable. Jadi tidak ada kemampuannya, lumpuh. Gitu. Yang diurus negara ini, pemerintah ini yang diurus dirinya sendiri, diurus anaknya atau siapa gitu kan ya. Tapi bukan mengurus ini, unable. Tapi yang kedua unwilling, dia tidak mau, jadi cuek aja, biar sekian ribu meninggal nggak apa-apa, karena yang dipentingkan no problem, masih punya 270 juta kita. Masih banyak gitu. Nah, di sini mekanisme internasional masuk, bisa dibawa, karena negara ini unable, unwilling. Jadi sebenarnya tragedi 2019 itu bisa dibawa ke mekanisme internasional. Sebab dunia itu berubah dari national security, keamanan satu negara, ini berpindah ke human kind security, keamanan manusia. Kalau ada seorang yang meninggal sia-sia, spesies Homo sapiens, seluruh umat manusia itu ya tersentuh, bisa saja diperlakukan di situ. Ya sama. Nah, sekian banyak tadi disampaikan Dr. Oki yang meninggal, itu kan manusia. Jadi ini spesies Homo sapiens ini harus diselamatkan. Di sini nilai universal kemanusiaan dan PBB masuk di situ. Oke, kalau begitu saya usul. Kita punya begitu banyak LBH, lembaga bantuan hukum. Kita punya tim hukum dari masing-masing paslon. Harusnya tim hukum dari masing-masing paslon itu juga responsif. Jadi dia melakukan pengaduan. Nah, dokter juga bisa bikin channeling dengan tim-tim. Ini ke siapa aja, bukan salah satunya. Terus sebenarnya berkomunikasi dengan teman-teman yang disebut dengan LBH. Berkomunikasi dengan Komnas HAM. Berkomunikasi dengan Komisi Nasional Kepolisian. Yes. Jadi maksudnya bikin backup call. Berkomunikasi dengan Ombudsman. Jadi memang harus ada koalisi. Yang mempunyai semacam sensitivitas untuk call emergency in case terjadi seperti itu. Jika kepolisiannya abai, kalau kepolisiannya nggak abai sih ya aman-aman aja. Ini kalau kepolisiannya abai berarti kita harus melibatkan seluruh yang ini yang lain. Karena kan yang perlu dilakukan, saya kebetulan sekarang konsentrasi dengan kecurangan pemilu. Jadi kami bikin timnya, kami bikin aplikasinya, Dok. Kami punya aplikasi, Dok, tentang kecurangan pemilu itu. Ada indeks kerawanan pemilu yang dibuat oleh Bawaslu.
Sayangnya indeks itu harusnya memasukkan isu kesehatan ini. Kayaknya isu kesehatan belum masuk tuh. Ada soal independensi penyelenggaraan pemilu, ada partisipasi politik yang bisa menyebabkan ini. Terus kemudian ada 4 ininya analisisnya tuh. Mestinya isu ini dimasukin. Iya, masuk. Mestinya dimasukin nih. Nah kalau belum dimasukin, mungkin masih ada waktu nih bisa audiensi nih ke Bawaslu untuk memasukkan isu ini supaya masuk dalam pantauan. Jangan-jangan ini bagian dari kecurangan. Siapa yang melakukan? Yang ruling party lah yang punya potensial melakukan itu. Walaupun semua Paslon bisa saja mempunyai kemungkinan melakukan kecurangan. Jadi artinya harus call emergency. Call emergency. Jadi studi atau diskusi kita ingin membangun kewarasan, saatnya membangun satu task force yang mempunyai keprihatinan terhadap potensi meninggalnya begitu banyak KPPS atau petugas-petugas pemilu itu. Dan dengan begitu kemudian nanti ada koordinasi antar teman-teman di kesehatan dan teman-teman lain yang ingin mendorong proses investigasi itu supaya kemudian itu bisa jadi sinergis. Cocok nggak dengan gitu, Prof? Luar biasa. Dan mungkin juga ya ada community base ya, Mas Bambang. Jadi kemarin ada pikiran-pikiran dari civil society, ada macam posko pengaduan Indonesia. Dalam kondisi emergency kalau ada hal-hal seperti ini diadukan gitu. Jadi itu mungkin juga bisa jadi solusi. Bagaimana? Sebenarnya kalau nggak salah Dr. Ogi sudah mengusulkan juga ya, dan juga saya tambahkan tadi kan diantaranya itulah selain membawa ke RSUD tadi korban tadi, kita juga sekaligus juga melapor ke polisi. Nah mungkin prosedur inilah yang mungkin yang menjadi yang harus dibuat oleh koalisi tadi. Yes. Jadi di koalisi kan ada polisi toh. Kalau di Gakumdu ada polisinya. Kalau ada koalisi, polisi ya teman-teman yang tadi saya bilang tuh tim hukum. Mudah-mudahan polisinya sudah bisa antisipasi lah. Mudah-mudahan. Ya kalau tidak kita ingatkan sekarang. Ya. Artinya juga harus ada jaminan polisinya kan Gakum misalnya tadi apa? Gakumdu itu kan dulu juga ada kan? Ada. Ya, artinya kan Gakumdu yang dulu tidak. Iya, cuma omon-omon aja dulu. Saja. Jadinya artinya harus ada jaminan juga Gakumdu sekarang itu bukan yang dulu lagi gitu. Iya. Oke, teman-teman, inilah kewarasan yang akan dibangun. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban atau orang yang dikorbankan. Kewarasan kita diperlukan untuk mendapatkan Indonesia yang jauh lebih dahsyat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.